Pak Lasir dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang company profile dari CocoPau yang nanti akan dijelaskan tentang executive summary dan business model canvas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa CocoPau ini adalah usaha saya sendiri yang menjual kaos custom dan saat ini lebih fokus ke B2C yang kemudian akan dikembangkan menjadi B2B. Di sini saya akan menjelaskan bahwa CocoPau itu masih fokus di B2C, yaitu di offline store, marketplace, dan Instagram. Dan yang kemudian nanti akan dikembangkan di B2B menggunakan website. Nah, disinilah titik poin CocoPau mulai ekspansi ke arah digital. Oke, untuk executive summary. Di sini pernyataan misi. CocoPau ini adalah usaha yang profit oriented yang menawarkan 40 plus warna kaos, print DTF, dan custom design sesuai keinginan customer. CocoPau juga memberikan customer service yang memberikan emosi positif. Yang dimaksud di sini adalah tiap customer memiliki tujuan yang berbeda-beda dan pada akhirnya kita menjual emosi. Kemudian memberikan after sales service seperti refund dan perbaikan saat ada customer yang tidak puas. Kemudian untuk objektif. Objektif utama dari CocoPau adalah menjadi pelaku usaha yang kompetitif di bidang kaos dan sablon. Yang sekarang traffic paling banyak ada di Shopee sebagai B2C. Yang kemudian akan dikembangkan menjadi B2B. Dan dengan ekspansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan potensi buying customer dan meningkatkan revenue penjualan. Selanjutnya adalah informasi usaha. CocoPau dimulai dari saya sendiri yang bermula dari memulai brand fashion yang ternyata sulit untuk dijalankan hingga menemui titik nyaman usaha di kaos custom, yaitu saat ini CocoPau. Awal mulanya CocoPau bisa terjual karena dipromosikan oleh keluarga, teman, dan sebagainya, yang juga menjual di online, di marketplace yaitu Shopee. Dan tentu saat ini CocoPau terus berkembang, yang dibantu dananya oleh orang tua, dan sekarang memiliki mesin press, kaos ready stock, dan toko offline di Denpasar. Nah, untuk kompetisi. Kompetisi di industri bisnis sablon, printing, dan produksi kaos itu sangat luas, sangat banyak, karena mulai usahanya relatif mudah. Bahkan banyak sekali usaha-usaha rumahan ya. Jadi bisa dibayangkan ada ribuan, bahkan puluhan ribuan usaha yang sejenis. Namun untuk berhasil menjalankan bisnis ini, itu beda halnya. Karena itu memerlukan upaya yang jauh lebih besar. Nah, untuk kaos sendiri yang kita tahu bahwa kaos adalah kebutuhan primer, jadi nggak perlu khawatir untuk potensi pasarnya ya. Karena semua orang pasti membutuhkan pakaian. Nah, meskipun kompetitornya banyak tadi, puluhan ribuan, yang ini saya sebutkan hanya ada 3, yaitu PPCP, Silverland, dan Citytex. Itu ada di Bali semua. Mereka sudah eksis dari lama, tapi CocoPau juga punya strateginya yang berbeda, yang unik, sehingga bisa jalan sampai sekarang selama 6 bulan. Dan menariknya, masih sedikit ya yang menjalankan bisnis ini secara online, terutama di Bali. Nah, jadi inilah peluang yang tersedia untuk CocoPau. Perkembangan bisnis dan keuangannya ya. Ini jadi sudah 6 bulan kurang lebih berjalan bisnisnya. Untuk omset itu paling besar pernah 32 juta sebulan dan terendah 13 dengan margin profit sekitar 30%. Untuk saat ini, di bulan April ini, tanggal 27 sekarang, itu sudah menyentuh di angka 25 sampai 27 juta. Itu kenapa bisa sampai 27 juta? Karena uh, udah ada yang beli di Shopee, tinggal tarik dana aja. Seperti itu.
Untuk produksi dan pengiriman. Untuk produksinya sendiri, eee, Coco Pau itu mengutamakan harga yang kompetitif dan mengikuti tren yang ada. Jadi untuk gambar-gambar yang ingin di-custom sama customer, itu kita ngulik juga. Saya ngulik juga untuk menghasilkan produk yang diinginkan customer ya. Jadi kadang-kadang customer ingin gambar yang aneh-aneh gitu, kita juga harus tahu. Untuk prosesnya jadi dari kaos polos, itu nanti disablon, yang kemudian akan dikirim melewati jasa ekspedisi. Bisa JNT, JNE, Gojek, dan sebagainya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan masuk ke bisnis model kanvas dari Kokopal. Di sini kita akan mulai dari customer sekali usia 20-35 tahun dan income 5-10 juta per bulan. Kenapa berkeluarga? Karena kebanyakan yang beli itu keluarga dan mereka bikin kaos custom itu couple-an lah. Jadi potensinya untuk beli lebih dari satu itu lebih besar. Kemudian laki-laki, sejauh ini sih karena yang beli lebih banyak laki-laki ya. Laki-laki lebih tertarik untuk mengcustom kaos. Untuk kaos polosnya mungkin memang lebih ke perempuan ya. Tapi target utamanya adalah laki-laki. Kemudian usia 20-35 tahun itu berkorelasi dengan customer segmen berkeluarga. Kemudian income 5-10 juta. Kalau di bawah 5 juta, mereka pasti cari yang paling murah. Sedangkan saya itu bukan paling murah, tapi kualitasnya bukan sesuai sih, bahkan lebih tinggi gitu. Kualitasnya lebih tinggi daripada harganya. Jadi untuk harganya sendiri itu sekitar 60.000. Kalau kompetitor lain bisa 40.000, 50.000. Itu kalau di Jawa. Tapi kalau di Bali sebenarnya sama sih. Tapi saya berani jamin untuk kualitas saya tidak kalah sama sekali ya. Kalau lebih dari 10 juta itu beda pasar lagi karena untuk kualitasnya saya mungkin tidak sampai. Jadi kualitas saya itu ada di tengah-tengah ya. Kualitas kaos kuku pau. Kemudian untuk jobnya customer saya itu bisa event organizer karena mereka mungkin bisa repeat order tiap kali ada event mereka bikin kaos dan itu jumlahnya bisa ratusan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya. Kemudian vendor konveksi sama komunitas itu yang kita incar juga supaya banyak lah penjualannya sekali beli langsung banyak. Lanjut ke value proposition. Seperti yang saya bilang tadi, harga terjangkau dengan kualitas tinggi di level harganya, bahkan lebih ya. Kemudian, konsep dan skema harga yang mudah dimengerti pelanggan. Di sini yang saya maksud, biasanya kalau kompetitor itu menjualnya itu sentimeter persegi dikali rupiah. Biasanya mungkin 20-30 rupiah ya. Tapi kalau saya langsung satu sisi 15.000, dua sisi 25.000. Jadi orang itu nggak bingung gitu. Ini sangat efektif di online ya, karena kalau misalnya di online itu kan kalaupun bertanya itu lewat chat dan kadang suka nggak nyambung ya kalau lewat chat. Jadi langsung aja harganya segitu langsung dipatok. Untuk untung ruginya itu tergantung ya kalau customernya eh, bikin desainnya kecil ya saya yang untung, kalau gede ya saya tetap untung ya. Kemudian cara pembeliannya mudah dan tertata melalui website, eksklusivitas pembelian lewat website. Nah, untuk kedua poin ini itu lebih condong ke arah rencana selanjutnya ya. Jadi ini khusus untuk B2B nanti, yang dimana eh, website ini sendiri digunakan untuk yang grosir atau mungkin reseller, dropshipper dan sebagainya. Itu akan memberikan rasa eksklusivitas karena merasa diberikan hal yang berbeda, harganya juga beda, kecepatannya diutamakan. Seperti itu. Kemudian untuk channel.
Channel itu ada offline store di Denpasar, kemudian website dan itu yang akan dikembangkan nantinya. Kemudian marketplace Shopee yang saat ini ditekuni, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. TikTok juga belum sih. Tapi itu masuklah rencana untuk website dan TikTok juga. Kemudian customer relationship. Di sini melalui sosial media, marketplace, offline store yang kemudian diarahkan secara ramah ke WhatsApp atau website. Di sini kita itu jualan itu kadang bukan soal produk aja ya, tapi soal emosional. Tiap customer itu punya tujuannya masing-masing untuk membeli kaos ini. Seperti tadi mungkin orang yang berkeluarga pengen kaos couple, untuk yang event organizer pengen untuk event. Jadi kalau yang couple-an mungkin harga agak tinggi gitu nggak apa-apa. Tapi kalau event organizer pasti cari yang paling murah dong. Jadi tujuannya itu beda. Nah, di situ gimana kita caranya untuk membujuk customer yang akhirnya berujung pada closing. Seperti itu. Kemudian masuk ke revenue stream ya. Untuk revenue stream sendiri di sini baru satu ya. Itu penjualan retail aja online dan offline. Itu saat ini sekitar 25 juta per bulan. Tadi kapan lalu sih pernah paling tinggi 32, tapi ya rata-rata di 25 lah. Kemudian untuk oh ya, ini kemudian nanti akan direncanakan untuk hasil penjualan grosir juga, reseller, dropship dan sebagainya. TikTok Live juga untuk sekarang karena saya mengerjakannya sendiri, hal-hal seperti ini tidak sempat ya. Live dan sebagainya. Itu kalau saya ada tim pasti dijalankan dan wajib ya karena TikTok Live itu impact-nya pasti gede. TikTok Live ini kan juga ada ininya ya, kayak dikasih koin, dikasih bunga dan sebagainya gitu kan. Itu juga masuklah revenue. Kalau di awal-awal mungkin tidak gede, tapi kalau untuk selanjutnya bisa aja gede. Selanjutnya key resource ya. Itu ada SDM saya sendiri, saya menggaji diri sendiri per bulan 500.000. Kemudian ada kaos polos, DTF. DTF itu ininya, gambarnya ya, nanti di press pakai mesin press, di sini ditulis juga mesin press. Kemudian ada kendaraan, itu ya biasalah untuk cari supply produknya, terus nganterin barang jadi gitu ke jasa ekspedisi. Kemudian yang jelas ada toko dan tempat produksi. Lalu kita lanjut ke key activities. Key activities itu ada produksi kaos custom. Udah jelas, pemasaran produk custom dan polos. Itu tadi berhubungan sama customer relationship ya, pemasarannya. Jadi kita menjual emosional. Kemudian mengatur pengiriman pesanan yang udah jadi. Lalu si customer relationship management itu juga berhubungan ya. Ya, sesuai itu menjual emosi, kita harus tahu tujuannya si customer apa, kita gali lebih dalam, sehingga customer ini bisa nyaman, dan akhirnya closing, dan kemudian ada retention, repeat order. Itu yang kita cari. Kemudian selanjutnya key partner. Di sini saya tulis dengan terperinci ya. Di sini ada Silverland, itu untuk DTF. Dia memiliki kualitas yang sangat baik, dan harga yang terbilang murah lah ya. Untuk supplier DTF, kemudian ada Dharma Garment. Dharma Garment ini sesuai namanya garment. Kalau ada orang yang ingin membeli dalam jumlah besar, terus pengen kaosnya aneh-aneh atau nggak berkerah, beda warna, lengannya dan sebagainya, itu saya bekerja sama dengan Dharma Garment. Kemudian ada PPCP dan Manly, itu supplier kaos polos. Yang PPCP ada di Bali, Manly ada di eh, Jawa ya. Kemudian jasa ekspedisi, JNE, JNT, Gojek, pengelola dan maintenance website, mitra pengiklan marketplace, dan sosial media. Itu yang akan direncanakan selanjutnya. Sebenarnya untuk mitra pengiklan ini sempat sih, cuma mungkin belum lancar. Jadi untuk sekarang masih di stop untuk mitra pengiklannya. Tapi untuk beberapa saat kemudian, mungkin sebulan 2 bulan lagi akan dijalankan lagi ya.
Kemudian untuk cost struktur di sini kita lihat. Capital expenditure 30 juta. Itu saya dapat angkanya dari modal awal ya. Awalnya itu sekitar 30 juta itu beli mesin press sekitar 3 juta. Kemudian alat-alatnya kayak gantungan, terus ya yang kecil-kecil lah, minor-minor, penggaris, pulpen, meja, dan sebagainya. Terus ininya juga stok awal. Stok awal saya masukin juga di angka 30 juta ini. Stok awal tuh maksudnya tiap warna satu pieces, tiap warna dan tiap ukuran tuh satu pieces, terus yang paling banyak warna hitam dan putih ya. Kemudian selanjutnya operasional expenditure itu 15 juta per bulan. Kira-kira sih sebenarnya nggak pasti ya. 15 juta per bulan. Itu tiap hari pasti saya ada pengeluaran di DTF. Itu udah pasti. Kalau kaos polos tuh kadang-kadang. Kaos polos itu kalau pas lagi nggak ada baru beli gitu. Biasanya ke PPCP itu tadi ya. Kalau misalnya yang dari Jawa itu langsung stok banyak. Itu bisa langsung sekali jalan 10 juta. Cash flow. Selanjutnya revenue omset itu 25. Kira-kira expense-nya itu 20 juta per bulan. eh Forecasting itu belum tahu sih ya untuk forecasting ya. Kan kalau forecasting ini mungkin lebih ke arah nanti pas mau bangun website tuh nanti kalau udah ada website baru bisa berangan-angan mungkin jadi 50 juta jadi 100 juta gitu ya. eh untuk di sini ROI, return on investment-nya itu di sini bisa dilihat perhitungannya. Intinya jadinya 44,44%. Oke, begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan jika kalian ingin bekerja sama dengan Kokopal, bisa WA saya di sini ya 0821 8888 4480. Akan saya jamu dengan baik ya. Silakan ya. Terima kasih.